Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Smart English. Semoga teman-teman sehat-sehat senantiasa ya. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan berlatih singular plural form exercise atau mengubah kalimat tunggal menjadi kalimat jamak ya. Nah, seperti biasa waktunya 10 detik. Oke, untuk masing-masing soalnya kita langsung ke number 6. Mulai. Time is up. The class begin at 7 o'clock ya. Kelas mulai jam 7. Nah, kita mulai dari the ya. The itu tetap. Nah, class itu kelas, bentuk jamaknya adalah classes ya. Karena berdesis ujungnya s ya. Ketika diucapkan class, maka bentuk jamaknya ditambahin es. Jadi the classes. Nah, di depannya begin itu karena ini merupakan kalimat menggunakan tenses present tense ya. Aturannya adalah apabila subjeknya tunggal ya, it atau kata gantinya it, maka kata kerjanya harus ditambahin s. Nah, kalau subjeknya jamak yang semula kata kerjanya ditambahkan s, s-nya hilang, berubah menjadi begin. Kenapa? Karena classes itu kata gantinya they, sedangkan kalau class itu kata gantinya it. Jadi kalau classes jangan pakai begins tapi begins. Oke? Nah, kalau at tetap at. Nah, kalau untuk jam kita nggak bisa bentuk jamak ya, tetap nggak berlaku hukum singular plural, tapi tetap 7 o'clock. Nah, aturannya begini. Kalau kata kerja dalam present tense itu kebalikan dari aturan jamak tunggal. Kalau jamak tunggal kan kalau lebih dari satu maka tambahin s. Tapi kalau kata kerja dalam simple present tense, kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya tambahin s. Tapi kalau subjeknya jamak, kata kerjanya tanpa s. Jadi jangan ketukar. Oke? Artinya apa? The classes begin at 7 o'clock, yaitu kelas-kelas mulai jam 7. Oke? Berikutnya number 7. Mulai. She is not afraid of dog. Dia tidak takut anjing ya. Nah, subjeknya si itu dia perempuan satu orang ya. Orang ketiga tunggal. Nah, si itu bentuk jamaknya kalau si itu kan satu, tapi kalau lebih dari satu berubah menjadi they. Jadi they itu bentuk jamak dari si, orang ketiga jamak. Ya. Kalau subjeknya si pakai is, kalau they subjeknya nggak boleh pakai is, tapi berubah menjadi are. Karena are itu untuk subjek jamak atau benda jamak ya. Kalau not tetap not itu tidak ada bentuk jamaknya. Nah, kemudian afraid takut, kata sifat tidak mengalami perubahan bentuk tunggal jamak, tetap afraid. Jadi maksudnya kalau kata sifat itu tidak mengalami perubahan ya, tidak ada bentuk tunggal jamaknya, dan kata sifat itu maupun baik subjeknya tunggal jamak, kata sifatnya tetap tidak berubah. Jadi they are not afraid of. Nah, of juga preposisi tidak mengalami perubahan ya. Kemudian dog anjing. Nah, dognya berubah menjadi jamak, yaitu ditambahin s. Ya, artinya anjing-anjing. Jadi bentuk jamak dari she is not afraid of dog adalah they are not afraid of dogs. Oke, berikutnya. Mulai. Time is up. The student tries to learn English word every morning ya. Murid berusaha untuk mempelajari satu kata bahasa Inggris setiap pagi ya.
Coba kita mulai dari the. The itu tidak berubah, ya. Kemudian student itu murid tapi satu, ya, siswa tapi satu. Bentuk jamaknya adalah students. Nah, ditambahin s aja bentuk jamaknya, ya. Sekarang tries itu kenapa try-nya berubah, ditambahin es? Karena student itu bentuk jamaknya, kata gantinya adalah he atau she, ya. Kalau subjeknya he atau she, maka try-nya berubah menjadi tries. Ini merupakan aturan dalam simple present tense, ya. Jadi yang semula try berubah menjadi tries. Nah, sekarang kalau subjeknya jamak, students, ya, siswa-siswa. Nah, kata gantinya adalah they. Nah, yang semula try berubah lagi ke asli atau murni, yaitu try. Karena es itu berlaku untuk subjek she, he, dan it. Kalau student itu kan kata gantinya they, berarti try-nya berubah menjadi try. Nah, kemudian to tetap to, ya. Kemudian learn juga di sini kata kerja mempelajari, ya. Tidak berubah, karena yang berubah menyesuaikan dengan subjek adalah kata kerja yang berhadapan langsung dengan subjek. Jadi learn tetap learn. Kemudian an itu artikel yang artinya seekor seorang. Kalau misalkan kita mau mengubah kata bendanya menjadi jamak, an-nya harus dihilangkan, ya. Bisa diubah menjadi angka banyak, lebih dari satu, atau tidak juga nggak apa-apa. Jadi misalkan kita mau diubah menjadi 5 kata bahasa Inggris, ya, langsung aja an-nya berubah menjadi 5 di sini. Misalkan, ya, misalkan murid-muridnya mau mempelajari 5 kata, ya. Jadi the student try to learn 5. Nah, Englishnya tetap, karena tidak ada bentuk jamak dari English, ya. Nah, sekarang yang berubah adalah word. Word itu kata benda, ya, kata. Nah, karena kata bahasa Inggrisnya lebih dari 1, yaitu 5, maka wordnya berubah menjadi words, tambahin s, ya. Nah, every morning itu setiap pagi. Ini keterangan waktu, tidak boleh berubah menjadi jamak, ya, karena hukum jamak tunggal itu tidak berlaku untuk keterangan waktu dan kata sifat, ya. Jadi every morning tetap every morning. Oke, titik. Coba kita baca. The student tries to learn an English word every morning. Bentuk jamaknya adalah the students try to learn 5 English word every morning. Murid-murid atau para siswa berusaha mempelajari 5 kata bahasa Inggris setiap pagi. Oke. Next number 9. Mulai. Time is up. Helen's new dress is very pretty. Baju-baju baru Helen adalah sangat cantik, ya. Nah, kalau Helen misalkan kita mau ubah menjadi jamak, ya, kita bisa mengubah Helen, bisa mengubah bajunya, ya. Misalkan kita lebih memilih bajunya, nggak masalah kita tidak mengubah Helen menjadi jamak, ya. Jadi Helen tetap Helens, ya. Koma s di sini bukan menunjukkan jamak. Kalau ada koma kemudian s, di sini menunjukkan posesif atau kepemilikan, ya. Nah, di depan Helens ada new. New itu kata sifat, tidak berubah, ya. Kalau kata sifat itu tidak ada bentuk jamak tunggalnya, jadi tetap new. Nah, sekarang dress. Dress itu baju, kata benda. Bentuk ini harus diubah menjadi jamak, yaitu dresses, ya. Kenapa ditambahinya es bukan dress, jadi s-nya 3 kali? Karena dress itu waktu dibaca berdesis, jadi dress, ya, berdesis, maka ditambahinya es. Nah, sekarang artinya adalah baju-baju baru Helen. Berarti bajunya lebih dari 1, ya, maka to be-nya harus menyesuaikan dengan jumlah bajunya. Nah, karena bajunya lebih dari 1, maka is-nya berubah menjadi are. Kemudian very itu menunjukkan quantity, ya.
Jadi very-nya tetap. Jadi very di sini menunjukkan apa ya? Sangat. Bukan menyatakan jumlah ya. Nah, pretty itu kata sifat. Kata sifat tidak berubah. Jadi tetap very pretty. Helen's new dress are very pretty. Baju-baju baru Helen adalah sangat cantik. Okay, the last number. Mulai. Time is up. The singer sang a song sweetly. Penyanyi menyanyikan sebuah lagu dengan merdunya ya. Coba the di sini tetap the, singer itu penyanyi ya. Singer itu bentuk jamak. Nah, kalau singer harus diubah menjadi bentuk jamak karena kata benda ya. Jadi singers. Nah, ini sang. Sang itu bentuk kedua dari sing. Ini menggunakan tenses past tense. Kalau past tense itu kata kerja yang di depan subjek. Verb kedua berlaku untuk semua subjek ya. Beda dengan simple present tense. Kalau present tense itu kata kerja menyesuaikan dengan subjek. Jadi kalau kata kerjanya kalau subjeknya si he it, kata kerjanya ditambahin s atau es ya. Tapi kalau are we there tetap murni. Kalau past tense justru gampang. Mau subjeknya tunggal maupun jamak, kata kerjanya tetap kata kerja bentuk kedua. Jadi sangnya tetap sang. Nah, sekarang itu adanya seekor seorang ya. Kalau ini di depannya song, nyanyian. Beda ya. Kalau sang itu menyanyi, kalau song itu nyanyian. Nah, karena kita mengubah menjadi bentuk jamak, maka e-nya hilangin. Bisa berubah menjadi 2 atau 3, bisa juga dihilangin. Nah, misalkan kita lebih memilih dihilangin, tapi bentuk jamaknya yaitu song. Songnya berubah menjadi songs. Nah, meskipun tanpa jumlah 2, 3, 4 di sini, ini udah menunjukkan jamak ya, yaitu dengan cara menambahkan s. Artinya nyanyian-nyanyian. Sweetly itu dengan merdunya adverb. Adverb itu tidak berubah, baik subjeknya tunggal maupun jamak. Sweetly itu tetap sweetly ya. Titik. Artinya adalah the singers sang song sweetly. Para penyanyi menyanyikan lagu-lagu dengan merdunya. Oke? Gimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya apa yang sudah saya jelaskan. Misalkan teman-teman ada pertanyaan atau saran, silakan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Let's learn English more and more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.